Wiang Titis Pangesti. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2025. Di sini saya ingin menceritakan tentang cerita rakyat dari Jawa Timur yang berjudul Cindelaras. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Raden Putra memiliki dua istri. Istri yang pertama namanya Sang Permaisuri, sedangkan istri yang kedua namanya Sang Selir. Tapi wataknya berbeda nih guys. Yang istri yang pertama, Sang Permaisuri, wataknya baik hati, ramah. Sedangkan Sang Selir wataknya itu berbeda jauh dengan Sang Permaisuri, yaitu sering iri hati kepada Sang Permaisuri. Dengan keadaan iri hati kepada Sang Permaisuri, lalu ia membuat rencana licik dan ia menyuap seorang tabib istana dengan dia berpura-pura seakan-akan Sang Selir ini tuh lagi sakit parah, dan dia menuduh Sang Permaisuri bahwa dia pelakunya. Tanpa diselidiki atau disiasati lebih panjang oleh sang raja, karena sang raja juga amat cinta kepada Sang Selir, sang raja pun menyingkirkan Sang Permaisuri untuk dibuang ke hutan. Namun karena raja masih menyayangi Sang Permaisuri, raja pun tidak memerintahkan untuk membunuh Sang Permaisuri, tetapi hanya menyingkirkannya ke dalam hutan. Dan raja pun berkata kepada pengawal istana, buanglah Permaisuri ke dalam hutan, jangan sakitin dia, biarkan takdir yang menentukan nasibnya. Melihat itu pun Sang Permaisuri yang tengah hamil menerima nasibnya dengan tabah. Setelah dibuang di hutan, Permaisuri akhirnya menempati gubuk kecil yang terpencil di tengah hutan. Lalu di tempat terpencil itulah ia melahirkan seorang bayi laki-laki tampan yang diberi nama Cindelaras. Cindelaras ini merupakan bayi yang tampan, cerdas. Meskipun hidupnya sederhana bersama ibunya, ia selalu menghormati dan mensyukuri kehidupannya. Saat Cindelaras tengah mencari kayu bakar di hutan, dia menemukan sebutir telur ayam yang ukurannya cukup besar dan ia membawanya pulang. Setelah beberapa hari, telur itu menetas. Seekor anak ayam jantan yang gagah muncul. Cindelaras merawatnya dengan penuh kasih sayang kepada ayam tersebut. Ayam itu akhirnya tumbuh dengan cepat dan sangat sehat dan kuat. Dan ayam itu lebih besar ukurannya daripada ayam-ayam pada umumnya, teman-teman. Nah, tetapi ayam Cindelaras ini mempunyai keajaiban. Ia bisa berkokok dan mengeluarkan kata-kata. Pada siang hari, ia kan berkokok. Ayam tersebut berkokoknya dengan berkata-kata, "Cukuruku, Cindelaras anak raja." Istana Jenggala tempatnya. Cindelaras dan ibunya sangat terkejut akan hal tersebut. Namun anehnya, setiap hari ayamnya Cindelaras ini berkokok terus-menerus dan mengulangi hal yang sama. Menyadari hal tersebut, ibu Sang Cindelaras menyadari bahwa ayam tersebut bukanlah ayam biasa. Dengan hal tersebut, ibu Cindelaras lalu memberitahukan yang sebenarnya kepada Cindelaras, bahwa ibunya berkata, "Anakku, sejujurnya kau adalah putra sang raja Raden Putra, dan aku dulu permaisuri di kerajaan Jenggala yang dituduh dan dibuang di tengah hutan." Cindelaras mendengarkan cerita dari sang ibu tentang ibunya dituduh dan difitnah dan akhirnya diasingkan ke dalam hutan. Hatinya Cindelaras lalu bergetar dan ia merasa terpanggil untuk menuntut keadilan kepada ayahnya yang di istana. Lalu dengan restunya ibunya, Cindelaras diperbolehkan untuk mendatangi istana bersama ayam jantannya. Di perjalanan menuju ke istana, banyak orang yang kagum akan ayam Cindelaras yang terus-menerus berkokok, yang menyebutkan bahwa Cindelaras anaknya seorang raja. Kabar tersebut telah sampai di telinga raja dan raja pun penasaran dan ia memanggil Cindelaras ke dalam istana. Ketika Cindelaras tiba di dalam istana, ayam tersebut berkokok lagi, teman-teman. "Cukuruyo, Cindelaras anak raja, tempatnya di Jenggala." Mendengar hal tersebut, raja kaget dan menatap tajam kepada Cindelaras dan ia berkata, "Siapa namamu, anak muda? Apa arti kokok ayammu itu?" Cindelaras menjawab dengan sopan, "Namaku Cindelaras. Ayam ini ayam yang aku merawat sejak aku kecil. Ayam yang berkokok ini menyampaikan kebenaran bahwa aku anak dari Paduka." Raja tersebut lalu kaget dan ia sempat tidak percaya. Lalu Cindelaras menunjukkan cincin yang diberikan oleh ibunya. Melihat cincin yang diberikan,
Akhirnya sang raja memerintahkan tabib dan pengawal istana untuk menyelidiki. Setelah penyelidikan dilakukan, akhirnya terungkap kebohongan dari tabib dan sang selir yang memfitnah akan permaisuri. Lalu dengan perasaan sedih dan kecewa, sang raja berkata dan matanya pun berkaca-kaca dengan mengatakan kepada Cindelaras, "Ampunilah ayah anakku, aku khilaf dan salah kepada ibumu. Aku terlalu cepat percaya pada fitnah yang dilakukan oleh tabib dan sang selir." Lalu pada akhirnya sang permaisuri dijemputlah ke istana, sedangkan tabib dan selir yang jahat tadi akhirnya dihukum sesuai perbuatannya. Lalu Cindelaras akhirnya diangkat sebagai putra mahkota di istana Jenggala. Nah, itu dia cerita dari Jawa Timur yang berjudul Cindelaras. Tapi ada pesan moralnya loh teman-teman. Yang pertama, kebohongan tidak bisa ditutupi selamanya, pasti akan terungkap kebenarannya. Yang kedua, kesabaran akan buahkan keadilan pada akhirnya. Yang ketiga, jangan mudah percaya pada fitnah tanpa diselidiki terlebih dahulu. Nah, itu dia pesan moral dari cerita ini teman-teman. Sekian cerita rakyat dari Jawa Timur yang berjudul Cindelaras. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.